Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama adalah kita panjatkan segala puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat berjumpa kembali, dapat bersilaturahim kembali. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan tulus karena Allah dapat menggugurkan dosa kesalahan kita. Dan juga tidak lupa kepada kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Ya Allah, ampuni dosa kesalahan orang tua kami. Ya Allah, jadikan kubur orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Dan orang tua kami yang masih ada, sehatkan jasmani rohaninya. Ya Allah, panjangkan umurnya dalam taat ibadah padamu. Dan semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, istri salehah, anak-anak saleh dan salehah, keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikutnya. Semoga kita pun kelak mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini tanggal berapa? Sabtu 7 Zulhijjah 1442 Hijriah. Jadi kalau hitungan ganti waktu sore berarti sekarang sudah tanggal 8 Zulhijjah. Kalau hitungannya berarti hari Tarwiyah. Ya, Tarwiyah Senin Arafah. Maka dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashri. Demi fajar dan 10 malam. Itu maksudnya 10 malam, ya, kalangan ulama mengatakan bahwa awal-awal tanggal pertama Zulhijjah sampai tanggal 10. Karena ada 3 hari digandeng yang sangat besar. Yang pertama Tarwiyah, kedua Arafah, ketiga Nahar. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, bisa beribadah dan mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah dengan gampang dan mudah dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirah, pesan saya di rumah itu kalau bisa baca burdahnya. Ya, karena salah satu faedah manfaat burdah untuk nolak bencana wabah penyakit. Misalnya nggak sanggup semua, jangan ditinggalin semuanya. Bacalah sedikit kalau ada. Dari mana bacanya? 9 bait terakhir. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi walayadhika rasulullahi ja'uka bi'idhal karimu tajalla bismimun. Apa lagi? Apa nggak? Hafal? Kan udah 20 tahun ngikut burdah masih nggak hafal-hafal juga. 9 bait terakhir itu faedahnya luar biasa. Itu ngadu kita kepada Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nggak bisa, nggak punya kitabnya di rumah, maka minimal baca yang tulisannya, yang kalimatnya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqta. Huwal habibul ladzi, dialah kekasih siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turja syafa'atuhu, yang kita harapkan apanya? Syafaatnya. Ya, jadi baca tuh di rumah. Kalau bisa, kan rumahnya ada penjurunya enggak di rumah? Di rumah ada pojokannya enggak?
Nah baca tuh kalau nggak sanggup 70 satu pojokan 7 kali. Jadi setiap sudutnya 7 kali. Sudut kanan 7, kiri 7, belakang 7, sudut 7. Itu insya Allah dalam Al-Quran, wa ma tu'azzibuhum wa anta fihim. Selama Rasulullah masih ada di sekitar kalian, maka ajab nggak akan turun. Nah kalau memang kita cinta sama Rasulullah, hadirkan Rasulullah di rumah kita. Sehingga insya Allah yang namanya ajab, ya apalagi sekarang kan orang pada dicoba nih imannya. Imannya tergoda sekarang, keganggu. Padahal punya Allah tapi khawatir. Dari dulu orang mati udah ada. Ada nggak? Banyak. Kalau sekarang media banyak di mana-mana, jadi setiap hari kalau orang mati di center. Dulu media jarang, emang nggak ada yang mati, tetap aja yang mati banyak. Lagi kalau hidup kebanyakan juga sumpek. Ya. Karena memang kita hidup ini ngantri masing-masing ke pintu maut kita. Semuanya itu atas kehendak Allah, qadar, ya, takdir, qadar dan iradahnya Allah. Bukannya sesuatu yang mematikan manusia. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang ada imannya di apa? Imannya tuh keganggu. Jangan lewat sono, di sono banyak korolanya. Seumpama, ya Allah, coba. Ya, bukannya kita nganggap remeh. Jangan sampai iman kita goyang. Ya. Kayak nggak ada Allah aja. Semua yang ngasih hidup Allah, yang ngasih mati Allah, yang ngasih selamat Allah, yang ngasih bahagia Allah, yang ngasih sehat Allah. Allahnya deketin. Maka itu kalimat la ilaha. Tidak ada sesuatu pun yang melekat di diriku kecuali Allah. Makanya ilah-ilah yang lain disingkirin. Yang ada cuman illallah. Nah, yakinkan mulai sekarang. Ya. Memang sekarang lagi digoda, ekonomi juga digoda, kesehatan juga digoda. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin baca sholawat, ya. Banyakin baca sholawat. Tadi kan kita lagi diri itu baca sholawat yang apa tuh? Wa akrim biliqa khairil anami. Jadi kita berharap supaya dapat berjumpa dengan Rasulullah walaupun di dalam mimpi. Itu cita-cita yang paling tinggi, permintaan yang paling tinggi. Kalau bisa berjumpa dengan Rasulullah, Masya Allah, bahagia hidup kita. Selamat dunia wal akhirat. Kata Rasulullah, man ra'a fil manani faqad ra'ani. Siapa yang dia jumpa melihatku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Nah, berupaya dah, banyakin sholawat. Kalau sholawatnya itu udah memenuhi hati, maka akan luber, ibarat ember itu kepenuhan air, maka luber keluar. Nah, mudah-mudahan kita terus baca sholawat, luber itu hati kita. Akhirnya Allah kasih izin bisa berjumpa dengan Rasulullah. Memangnya kalau kita baca salawat, baca salam Rasulullah nggak ada? Ada. Cuman hijabnya masih tebal. Sehingga belum Allah kasih izin kita jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh kita ini suci, cuman hijabnya hawa nafsu, kepengenan kita masih banyak. Jadi ketemu Rasulullahnya susah. Dan ntar di rumah jangan lupa tuh baca minimal huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqta. Itu baca di penjurunya supaya Allah kasih berkah rumahnya. Amin. Dan Allah singkirkan kalau memang ada penyakit, ada hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan, semoga Allah singkirkan. Amin. Kalau memang nggak sanggup 70 kali ya 7 kali. Terus nanti habis sholat juga baca. Kalau nggak sanggup 70 kali, baca 7 kali. Ya, supaya syafaat Rasulullah dekat ke kita.
dengan kita munajat pada Allah melalui baca salawat. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah malam hari ini malam-malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa kita ini masuk malam tarwiyah. Siapa yang puasa satu hari di bulan Dzulhijjah, maka Allah ampunin dosanya setahun. Kalau emang nggak bisa dari tanggal 1 ini nggak puasa kita nih, belum puasa, tanggal 2 belum, tanggal 3 belum. Allah kasih panjang umur sampai tanggal 8 sekarang. Nah, besok nih pagi sebelum subuh niat puasa. Nawaitu sunnatat tarwiyah. Nggak bisa bahasa Arab, yaudah aku niat puasa haji karena Allah Ta'ala. Diterima nggak? Terima. Yang penting lillahi ta'ala. Gitu. Niatnya karena Allah. Kalau emang nggak bisa bahasa Arabnya, udah ya Allah aku niat puasa sunnah tarwiyah karena Engkau. Besok nih Minggu. Ya, besok pagi Minggu. Nah, itu kalau puasa kita diterima tulus karena Allah, itu dosa kita yang setahun diampunin. Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau besok nggak puasa sayang, karena belum tentu tahun akan datang ketemu tarwiyah. Betul nggak? Nah, itu banyak yang udah pada pulang duluan. Kita dikasih kesempatan sama Allah nih. Nah, maka gunakan besok puasa sunnah tarwiyah. Diampuni 1 tahun dosanya yang lalu. Begitu tarwiyah hari Minggu, besok hari Seninnya Arafah. Ya, niat lagi nawaitu sunnatal Arafah lillahi ta'ala. Enggak bisa, yaudah aku niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Orang yang puasa sunnah Arafah, ya Rasulullah bilang diampunin dosanya 2 tahun. Enak gak? Puasa 2 hari 3 tahun bersih. Tarwiyah setahun, Arafah 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Tuh, jadi 2 tahun. Kalau orang puasa Arafah, maka Allah ampunin dosanya 2 tahun. Tahun yang lalu sama 1 tahun yang akan itu menandakan, dijelaskan orang yang puasa Arafah insya Allah umurnya dipanjangin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena 1 tahun ke depan diampuni. Ya, jadi puasa tuh jangan lupa tarwiyah dan Arafah 3 tahun. Dosa kita kan banyak. Kita hidup nggak luput dari salah dan dosa. Kadang janji bohong sama orang, kadang ngomongin orang, kadang nyela orang, kadang ngeledekin orang, banyak segala macam. Belum lagi sholat ketinggalan yang wajib. Entar subuh bangun jam 8. Ya, sholat duhanya bareng makunut. Emang subuh jam segitu. Orang yang nggak punya nyesel, maka nggak ada rahmatnya. Tapi alhamdulillah malam ini rahmat datang. Makanya orang kalau yang punya rasa nyesel, maka rahmat datang. Kalau rahmat datang, ya Allah, maka harus punya rasa nyesel. Hidup tuh jangan kayak binatang. Memang di diri kita ada sifat binatangnya. Ada sifat binatang ternak, ada sifat binatang buas, dan ada juga sifat setannya. Sifat binatang ternaknya bagaimana? Kerjaannya makan, tidur, kuat. Males, itu sifat binatang ternak. Kalau sifat binatang buasnya gimana? Rakus, jahat sama orang, mau ngerusak, membinasakan. Gitu. Terus kalau sifat setannya gimana? Dia udah buruk, ngajak-ngajakin orang buat jelek. Nah makanya tuh, ya, yang sifat binatang ternaknya masih ada, ya buru-buru kembali kepada Allah. Atau sifat binatang buasnya ada, buru-buru kembali ke Allah. Atau sifat setannya ada, ya buru-buru kembali ke Allah. Karena itulah yang bikin hijab roh kita naik ke Allah.
Ya, jadi puasa ya, tarwiyah. Mudah-mudahan Allah mudahkan besok kita puasa. Arafah juga kita puasa. Siapa yang malam Arafah baca doa Arafah kata Rasulullah, maka hajatnya, keinginannya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak doa Arafah apa? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu doanya hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk Arafah baik malam ataupun siangnya, dia sempatnya malam atau siangnya, dia baca tuh doa Arafah, insya Allah hajatnya, keinginannya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Pasti hafal semua, karena kelihatan dari wajah-wajah solehnya. Nggak mungkin gak hafal. Orang sehari-hari kita baca habis sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang ditambah, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh, silahkan. Mau yang pakai yuhyi wa yumit atau yang wa huwa ala kulli syai'in qadir, silahkan. Itu habis baca doa itu, terus hajatnya dipanjatkan ke Allah di tanggal Arafah, itu insya Allah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Cuman berapa bacanya gitu dong nanya. Itu kata para ulama bacanya 1000 kali. Ya saya nggak sanggup, memang saya sibuk kesana kemari, kan saya pengusaha. Apa aja diusahain maksudnya. Sibuk, jadi gimana sih ya? Ya kalau nggak sanggup 1000 ya 900. Ya masih banyak juga itu mah. Ayo udah kalau nggak sanggup 900, 500. Nggak sanggup juga, ya udah 100 minimal. Jangan sampai yang banyak kagak, yang dikit juga enggak. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh pakai yuhyi wa yumit atau wa huwa ala kulli syai'in qadir, silakan. 100 kali. Itu apa yang jadi pengennya, insya Allah. Udah pengennya nggak usah jauh-jauh, ya Allah izinkan saya apa bisa ke Mekah, Madinah. Udah begitu. Biar saya bisa ke tanah suci, ya Allah. Masa saya kalah sama tukang bubur? Itu yang ada di TV 3 kali naik haji. Ya maksudnya biar bisa ibadah ke tanah suci. Soalnya ya apa ya, haji aja nggak ada tahun ini. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa ke tanah suci. Baca tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Terus Rasulullah bilang setelah itu baca juga suratul Ikhlas. Kulhu. Berapa banyak? Sama ulama juga mengatakan maksimal 1000. Kalau nggak sanggup ya udah sama kayak itu tadi 100 kali. Jangan sampai nggak ngambil bagian. Karena malam Arafah atau hari Arafah itu doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nggak ambil bagiannya. Kita ini tugas kita baca doa, minta sama Allah taala, tugas Allah mengabulkan apa yang kita minta. Harus yakin. Ya. Baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus baca juga kulhu 100 kali. Saya nggak sanggup malam Seninnya, saya sanggupnya pagi atau siang, silahkan. Yang penting hari Arafah, malam hari Arafah sama hari Arafahnya, baca itu. Terus di hari naharnya apa? Ibadah yang paling disukai yaitu memotong hewan kurban. Potong tuh. Ada yang mau naruh di pondok juga silahkan. Ada si ayam 2 ya. Ya kalau belum bisa kambing ya ayam dulu. Hari nahar tanggal 10 Zulhijjah potong hewan kurban. Rasulullah mengatakan kalau artinya orang yang ada duit
di hari itu dia nggak mau korban, maka kata Rasulullah, jangan masuk ke musolah kami, jangan masuk ke masjid kami. Dia ada duit, tapi dia nggak mau korban. Rasulullah bilang, jangan masuk ke musolah kami, jangan masuk ke tempat sholat kami. Itu yang ngusir siapa? Kalau yang ngusir merbot sih mendingan. Ini yang ngusir Rasulullah, coba. Jangan datang ke musolah kami. Itu bagi orang yang ada duitnya, dia nggak mau korban. Kecuali emang duit kagak. Ini kan kelihatan duit banyak urusan nggak ada. Ya yang ngaji ini kelihatan orangnya banyak duit, urusannya kagak ada. Saking banyaknya duit, urusan nggak ada. Kelihatan kan wajah cerah-cerah. Kusut maksudnya. Ya Allah ya Rabbi. Ya mudah-mudahan tuh hari nahar ya bisa berkorban. Amin. Siapa yang berkorban terus karena Allah Ta'ala, nggak riya. Kan ada orang korban pengen disebut. Pokok ibadah apa aja yang kita lakuin pengen disebut. Jangan harap itu ibadah dapat nilai atau ibadahnya naik ke Allah. Jangan harap. Ya, ibadah apa aja kalau kepengenannya dinilai orang, nggak bakalan diterima sama Allah Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh dah, mindahin beling aja dari jalanan, itu kalau niatnya pengen dipuji orang, nggak dapat pahala. Paku di jalanan itu takut orang keinjak. Tapi kita mindahinnya, itu kan paku di sana jalanan, gua yang bersihin. Kalau enggak mau orang pada keinjak kakinya. Ya salam. Malah dibikin di status lagi. Itu rusak amalnya. Ya. Jadi silahkan tuh ibadah, mau yang besar yang kecil tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau korbannya diterima, maka dari ujung rambut sampai kaki itu dosanya gugur semua. Tuh enaknya tuh orang korban besok. Kalau dia punya duit, dia korban tulus karena Allah, dosanya dari ujung rambut sampai kaki gugur semua. Makanya disunahkan jangan potong kuku sama potong rambut. Supaya apa? Setelah motong hewan kurban, baru diguntingin semua rambut dan kukunya. Supaya apa? Ikut dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, mudah-mudahan nih Allah gampangin milik rezeki kita. Biar bisa korban. Sebenarnya duit itu udah ada, cuman hatinya yang berat. Nah gitu, karena ibadah kalau yang kelemahan ngeluarin duit berat. Tapi kalau yang gratis mah juga cepet. Kalau yang udah ada nilainya aja, bukan dah, lengket. Ya mudah-mudahan lengketnya hilang di hati. Makanya orang minta sama Allah, ya Allah kayakanlah hamba. Maksudnya hatinya yang kaya. Kalau hati kaya, tangannya terlepas. Kalau dunia yang kaya, hatinya miskin. Bukan men, jangankan duit, dosa aja diminta kan dikasih. Dosa aja diminta yang dikasih. Duit apa lagi? Nah, makanya minta kaya hati. Kalau kaya hati, lapang, ngapain-ngapain enak. Sama penyakit juga jauh. Nah, orang kalau berhitung mulu di hatinya, penyakitnya nggak jauh, ampek. Gitu. Sudah, semoga Allah kayakan hati kita. Dengan berkah kita baca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan dari awal, apa yang kita mohon dari awal dan sampai akhir dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati shalawat burdah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat iqdi hajatina اقضي حاجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم إنا نسألك السريع القريب المجيب الذي خزنته في فواتح رحمتك ومواهب إرادتك وسرعة إجابتك يا سريع لمن قصد يا رقيب لمن رجاء وبلوغ إرادتنا وسرعة إجابتنا يا سميع يا قريب يا مجيب يا عليم يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا عليم يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا عليم يا الله لا تبتي لا تبتي لا تبتي سريعا 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 لا تبتي لا تبتي لا تبتي سريعا 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 لا تبتي لا تبتي لا تبتي سريعا 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 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرضى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرضى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرضى عندنا من أعمالنا يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabul. Sebelum saya tutup dengan salam, saya minta maaf yang banyak apabila ada ucapan saya yang menyentuh atau menggores hati. Ya, apabila kata-kata saya menyinggung hati, saya minta maaf. Berarti hatinya lagi sakit. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.